Seperti apa gaya kepemimpinan Prabowo Subianto dalam politik luar negeri? Yuk, luruskan. Saya bikin video ini di pertengahan bulan Desember ya, 2024. Jadi masih masa-masa honeymoon-nya Prabowo Subianto. Tapi udah mulai kelihatan ya, bahwa beliau itu sebenarnya sangat mengutamakan pentingnya tercapainya agenda-agenda nasional, program-program astacitanya beliau itu untuk bisa terlaksana, itu nomor satu. Jadi hubungan luar negeri itu dilihat sebagai bagian dari pencapaian agenda-agenda nasional yang menjadi program prioritas beliau. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita bisa lihat bahwa beliau itu sungguh sangat ingin tampil bukan sebagai pemimpin Indonesia saja, tapi juga pemimpin global. Artinya dia juga ingin sekali punya pengikut gitu ya, punya negara-negara lain di dunia juga punya respect terhadap beliau. Dan beliau melakukan itu dengan berbagai macam cara, mulai dengan aktif, hadir, bicara, bahkan bicara dalam bahasa-bahasa asing yang lain, menyapa para pemimpin negara yang lain gitu, untuk bisa punya komunikasi yang lebih dekat dengan negara-negara lain. Reputasi beliau untuk level internasional itu sebenarnya sudah beliau bangun sejak zaman beliau menjadi Menteri Pertahanan masa Presiden Joko Widodo ya. Beliau kan aktif misalnya di Shangri-La Dialogue, selalu hadir sudah sampai 3 kali ya. Dan yang menarik adalah saat beliau hadir di acara-acara tersebut, beliau itu menyuarakan hal-hal yang spontan, yang belum tentu sebenarnya merupakan satu hasil dari perumusan kebijakan gitu di level nasional. Jadi bukan hasil pertemuan dengan kementerian atau sudah pernah dibicarakan di dalam Kementerian Pertahanan tempat beliau waktu itu bertugas. Enggak, tapi sebenarnya merupakan hal-hal yang spontan. Contohnya waktu beliau mengusulkan ide-ide mendamaikan Ukraina gitu ya. Kemudian soal Gaza, ide beliau akan menampung misalnya 1.000 pasien dan 1.000 anak-anak Palestina bisa belajar di Indonesia. Itu hal-hal yang spontan gitu. Jadi sebenarnya di level nasional belum ada persiapan apapun gitu ya yang kemudian benar-benar bisa diimplementasikan jika memang betul-betul ada respon dari pihak internasional. Dan yang berikutnya beliau itu memang akhirnya sangat banyak menyentuh hal-hal yang sifatnya terkait dengan industri pertahanan keamanan atau alutsista ya. Sumber daya sektor pertahanan juga jadi perhatian beliau. Saya kira ya wajar aja ya karena beliau juga latar belakangnya militer. Tapi gini, dengan catatan tersebut, beliau itu berarti menjadi pemimpin yang gayanya itu nasionalis paternalistik. Jadi nasionalisnya itu ya biasa sih sebenarnya. Rata-rata pemimpin negara dunia itu pasti mengutamakan kepentingan dalam negeri. Tapi ketika dia disebut nasionalis, berarti dia cenderung ke kanan. Cenderung arah kebijakan luar negerinya itu fokus ke dalam negeri, walaupun bahasa-bahasanya nampak internasional. Kemudian yang kedua paternalistiknya ini yang agak kita perlu cermati lebih lanjut ya, perlu lebih hati-hati juga kita lihat perkembangannya ke depan, karena paternalistik itu artinya beliau merasa tahu harus kemana bangsa Indonesia ini, dan beliau mengambil keputusan-keputusan strategis bisa saja dengan tanpa memikirkan langkah-langkah realnya itu di lapangan seperti apa. Ambil contoh gini deh, kalau memang Indonesia mau aktif di tingkat internasional lebih lagi gitu, sebenarnya kita mau aktif di Ukraina misalnya, itu kan kita mesti menyiapkan resources-nya, bikin rangkaian pertemuan, kemudian ada step by step-nya lah ya untuk kita bisa lebih diterima kedua belah pihak baik Ukraina maupun Rusia untuk bernegosiasi, untuk menyetop kekerasan di sana dan menghentikan perang. Tapi kenyataannya pada saat yang sama Pak Prabowo juga mengumumkan 50% anggaran perjalanan untuk
semua kementerian, termasuk Kementerian Luar Negeri, itu dipotong sampai 50%. Imagine, bayangkan, sampai semua kegiatan yang sudah dijanjikan, sudah direncanakan, itu pun harus dibatalkan akhirnya. Kebingungan mulai orang-orang di Kementerian Luar Negeri, di KBRI ya, di kedutaan-kedutaan besar kita juga mulai kebingungan gimana ini kita mau melaksanakan berbagai misi yang banyak lah ya, misi-misi perdamaian itu kok malah jadi nggak bisa gitu. Itu hal kecil, baru satu hal catatan saya. Kita lanjutkan nanti di episode berikutnya untuk aspek-aspek lain di sisi domestiknya. Itu aja, itu POV saya, apa POV kamu? Ketik ya di kolom komen di bawah. Terima kasih, sampai di episode berikutnya. Bye! Nantikan episode berikutnya Jumat depan.